Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya kembali lagi ya Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Helena Faustina Gudede dari Universitas Terbuka. Saya ditugaskan untuk mewawancarai Bapak mengenai pemberantasan hama, penyakit, dan gulma. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri dulu. Nama saya Sri Yusmede. Sekarang kita berlokasi di mana Pak sekarang Di ini? Kelurahan Rega, Somisi. Kelurahan Rega, Kelurahan Rega, Kecamatan Bawai, Kecamatan Bowai ya. Kabupaten Majikio. Oke. Padi Bapak sekarang umurnya berapa? Umurnya 2 minggu. Oh, umur sekarang 2 minggu ya. Oke Pak. Ini langsung saja ke tahap ini pertanyaannya Pak. Ini sekitar apa ya? Sekitar hama penyakit yang jenis hama yang menyerang komoditas yang diusahakan, yang jenis hama yang menyerang padi Pak. Kalau hama yang menyerang padi di umur 2 minggu itu sejak tanam itu adalah keong. Keong. Yang kalau umur sudah 2 minggu sudah mulai dengan belalang. Keong yang menyerang di umur Saat tanam saat tanam ya? Saat tanam sampai dengan 2 minggu. Sampai dengan 2 minggu. kalau belalang ulat? Belalang itu? ulat umur 2 minggu. Belalang ulat juga ya. Belalang ulat Oke. umur 2 minggu. Oke Pak. Jenis penyakit yang menyerang padi Kalau untuk penyakit belum ada tanda-tanda yang jelas. di umur 2 minggu ini belum ada tanda-tanda ini padi terkena ya. penyakit ya. Oke. Tapi misalnya sering kalau seandainya apa ya, misalnya kalau sudah lewat 2 minggu itu ada Ya, itu sudah setelah pemupukan sudah mulai ada tanda-tanda penyakit, kelihatan. Ya. setelah pemupukan. Kalau Ya. kalau di umur 2 minggu itu belum ada tanda-tanda penyakit. Ya, kalau setelah pemupukan. Kalau setelah baru ada ya Pak. Ya, setelah pemupukan. Itu misalnya ini penyakit apa? Kalau penyakit daunnya merah, bercak-bercak merah. Setelah pemupukan baru ada. Ya. Itu misalnya daunnya bercak-bercak merah. Ya. Jenis gulma yang apa yang bersaing dengan komoditas, yang bersaing dengan padi itu. Itu kalau dalam bahasa daerah ranamoe. Bahasa daerahnya ranamoe. Sikuleko. Itu jenisnya seperti apa Pak? Sikuleko jenisnya seperti Padi. Padi. Anakan padi ya. Ya. Jenisnya seperti anakan padi. Sikuleko, ranamoe. Ini apa li? Beten itu. Ya. Oke Pak. Habis itu bagian tanaman yang terserang hama itu biasanya itu akar kah, batang, daun, atau buah gitu bijinya. Kalau yang biasa terserang hama itu dari akar sampai daun. Dari akar sampai daun ya. Daun, ya. Oh, oke. Gejalanya itu Pak, misalnya ceritakan pula gejala dan akibat serangan hama itu. Kalau serangan hama, kalau dari akarnya itu yang diserang orang-orang itu dia kuning. Kuning. Ya, setelah 2 minggu dia kuning. Setelah 2 minggu itu dia kuning. Kuning dan mati. Orang-orang tuh? Laku liu. Oh, laku liu. Ya. Apa ya? Oh, orang-orang. Habis itu akibat serangan itu hama itu akibatnya apa akibatnya? Akibatnya padi itu mati. Misal penyebab dia ini karena itu tanamannya masih muda kah? Iya, tanaman masih muda itu. Nah, itu jadi mereka punya makanan. Ya, empuk. Sebutkan bagian tanaman yang terserang penyakit. Misalnya pada akar, batang, daun atau yang sering terserang penyakit itu pada daun. Sering terserang penyakit itu pada daunnya. Daun, ya. Kalau batang, akar tuh tidak ya? Tidak. Oke.
ceritakan pula gejala dan akibat serangan penyakit itu. Padi menjadi kering dan Jadi kering, daun daun kemerah-merahan. Iya. Kemerah-merahan. Terus apa lagi? Akibatnya daun kemerah-merahan dan kuning. Akibat serangan penyakit Nah, itu. daun kemerah-merahan dan kuning. Dan kuning. Habis itu akibat serangan penyakit. Produksinya menurun. Akibatnya itu tuh Produksinya menurun. produksinya menurun. Oke, sudah ya Pak. Oke. Ceritakan kondisi tanaman yang bersaing dengan gulma. Maksudnya kayak ranemoe toh. Apa sih betul itu? Maksudnya itu macam padi tuh Bapak, Iya, kan iya. dia tumbuh ini apa toh antara padi toh. Itu tanaman itu kondisinya bagaimana itu? Kondisi tanaman padi nggak? Dia lebih subur dari padi. Oh, itu tanaman Lebih subur. apa padi jadi kerdil ke tidak Padi tumbuh jadi, toh? iya. Padi jadi kerdil kayak tidak subur. Iya. Cara penanggulangan hama dengan cara pengendalian non kimiawi atau yang terpadu. Kalau untuk saat sekarang yang Untuk lebih hama, banyak penanggulangan kimia, untuk sekarang penanggulangan lebih banyak ke kimia. kalau non kimia ada? Ada kayak belum ada. Belum ada ya? Ya. Bapak kan kebanyakan apa obat-obat kimia. Bila menggunakan pestisida, sebutkan jenis, dosis, waktu dan cara pemberiannya. Jenis obat apa itu? Yang untuk hama obat apa nih? Pestisida. Penalti, Pestisida penalti. Cleanset Cleanser, Danke, dan ke. untuk bisnoid untuk hama keong. Bisnoid untuk hama keong. Kalau seandainya penalti, cleanset dan danke ini untuk hama apa? Kupu-kupu, ulat, Oh, ini untuk ini kupu-kupu, ulat dan belalang. Dosis Pak, dosis itu dosis yang bisa biasa takaran. digunakan biasanya kalau area yang digunakan 4 tangki dicampur semuanya itu diaduk rata. Misalnya ada berapa are nih? Misalnya di sini Bapak ada berapa are di sini? Ada 27 are bukan? 27 are. 27 are ya? Ya. Misalkan 27 are nih, Bapak biasanya untuk satu tangki itu berapa takaran itu tuh? Ini diaduk semua dulu. Diaduk misalnya 4 tangki, biasa semprot 4 tangki, obat-obat yang dicampur. Diaduk. Obat-obat ini diaduk semua dengan 4 gayung air. Dosis dari ini cleanset dan ke ini nih berapa Ini takarannya? dicampur semua ini. Oh, jadi semuanya dicampur. Dicampur dengan 4 gayung air. Di saat semprot, 1 gayung 1 tangki. waktunya itu masa waktu Bapak untuk semprot itu biasanya Kalau jam untuk hama di waktunya sore hari. untuk ini penyakit. Kalau untuk penyakit disemprot saat pagi hari. Cara pemberiannya itu pakai semprot ya? Ya. Biasa gunakan untuk penyakit itu pakai antara kol. Antara kol untuk penyakit ya? Ya, penyakit daun. Itu lebih manjur kalau pakai semprot. Ya lebih bagus. Lebih Lebih bagus merata ya. dan lebih pasti. Oke, Pak. Cara penanggulangan penyakit dengan cara pengendalian non kimiawi atau pakai obat kimiawi atau yang terpadu. Bapak biasanya kalau nggak apa penyakit kayak misal padi penyakit kayak Bapak pakai apa? Pakai obat kimia. Pakai obat kimiawi. Ya. Jenis obat kimiawi apa Pak itu? Jenis obat kimiawi. Penyakit itu hanya antar kol tadi. Hanya antar kol, jenis obatnya antar kol. Kol yang Bapak tahu. Antar kol yang Bapak tahu ya. Ya. Kalau jenis-jenis yang lain Bapak tidak belum tahu. Nanti Bapak ikut ini apa ya penyuluhan teknik penyuluhan itu ya Pak di Desa Kelimado.
Antarkol, karena Bapak hanya tahu jenis obatnya itu antarkol. Mungkin ada jenis obat lain yang Bapak tidak tahu ya. Habis dosisnya itu berapa takaran itu Pak? Kalau untuk 3 sendok. 3 sendok. Oh, antarkol ini apa, sejenis bubuk? Iya. Sejenis bubuk. Ya. Habis kalau untuk takaran itu ini 3 sendok makan untuk 1 tangki. Oke, 1 tangki ya. Nah, 3 sendok makan. Waktunya itu tuh Pak, waktunya itu sore hari kah, pagi hari, siang hari? Pagi hari. Waktu penyemprotan itu? Pagi hari. Dari pagi sampai jam 8. Pagi hari jam 7 ya? Jam 6 sampai jam 8. Jam 6 sampai jam 8. Cara pemberiannya itu tuh pakai semprot ya. Pak, cara penanggulangan gulma itu pakai apa? Pakai ini kimiawi, non kimiawi? Tenaga sutuan terpaksa pakai kimiawi. Pakai kimiawi. Biasanya kan pakai ini cabut kan gulmanya itu. Gulma cabut karena tenaga tidak ada, sutu aja sudah. Oh iya, dulu biasanya pakai itu, pakai cabut. Jenis obat kimiawi apa Pak jenisnya? Jenisnya Avatar, Crespa dan Crespa ya. Crespa. Ini Serendi. Iya. Oke. Dosisnya Pak, dosisnya itu? Dosisnya sama seperti misalnya 4 tangki. Dosisnya Avatar 1 botol dicampur dengan 4 gayung air. Ditambah Serendi. 1 botol Avatar dicampur dengan 4 gayung air. Dicampur dengan 4 gayung air. Ditambah dengan Serendi. Ditambah dengan Serendi. Diaduk rata. Diaduk rata. Per tangki per gayung air. Jadi ikan dosisnya itu 1 botol Avatar dicampur dengan 4 gayung air tambah Serendi. Untuk sekarang Bapak belum apa? Belum semprot juga ya, karena umurnya masih 2 minggu. Ya, lagi 2-3 hari baru semprot. 2-3 hari baru disemprot ya Pak? Obatnya belum dibeli. Oh, obatnya belum dibeli. Ya. Oke Pak. Bapak, mungkin itu saja ya Pak dari saya. Terima kasih untuk waktunya Pak. Mungkin besok lagi saya datang lagi untuk sedikit foto atau pengecekan lagi Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya.